Di sebuah rumah asri yang selalu wangi bunga sedap malam, hiduplah Bu Sarah. Beliau adalah sosok mertua idaman, lembut, dermawan, dan sangat menyayangi kedua menantunya. Namun di dunia ini, kasih sayang yang terlalu tulus seringkali menjadi celah bagi iblis untuk masuk. Sandra, menantu pertamanya, adalah wanita yang pandai bersolek dan bermulut manis. Setiap pagi, Sandra selalu memijat bahu Bu Sarah, memuji masakannya, dan bersikap seolah dia adalah malaikat tanpa sayap. Mama adalah mertua terbaik di dunia. Sandra beruntung banget punya mama, bisik Sandra sambil memberikan segelas jus jeruk segar. Sementara itu di sudut dapur, Alia, menantu bungsu Bu Sarah, sedang sibuk menyikat lantai dan menyiapkan sarapan. Alia orangnya pendiam, penampilannya sederhana, dan dia jarang sekali memuji. Bagi Bu Sarah, Alia adalah menantu yang dingin dan membosankan. Alia, kalau kerja itu yang cepat sedikit. Belajar dari Sandra. Dia saja yang cantik mau bantu mama urus bunga, masa kamu cuma goreng telur saja lama sekali? Tegur Bu Sarah lembut, namun kata-katanya menyayat hati Alia. Iblis tidak suka melihat ketenangan. Sandra sebenarnya sedang terlilit hutang judi online adiknya sebesar 500 juta rupiah. Dia butuh uang cepat. Suatu sore, saat Bu Sarah sedang tidur siang, Sandra diam-diam masuk ke kamar mertuanya dan mengambil sebuah cincin berlian peninggalan almarhum suami Bu Sarah. Lalu dengan liciknya, Sandra menyelipkan cincin itu ke dalam tas kerja Alia yang tergantung di ruang tamu. Sesaat kemudian, rumah itu geger. Bu Sarah panik karena cincin kesayangannya hilang. Sandra dengan wajah sok panik mulai memprovokasi. "Mah, bukan maksud Sandra nuduh ya, tapi tadi Sandra lihat Alia bolak-balik masuk kamar mama waktu mama tidur. Sandra takut dia hilaf karena keluarganya di kampung lagi butuh uang." Tanpa curiga, Bu Sarah memeriksa tas Alia. Dan benar saja, berlian itu ada di sana. Alia yang baru pulang belanja tertegun, lidahnya keluh. "Mah, demi Allah, bukan Alia yang ambil." Ketulusan Bu Sarah mulai goyah. Namun karena beliau orang baik, beliau tidak melaporkan Alia ke polisi. Beliau hanya mendiamkan Alia. Hal ini dimanfaatkan Sandra untuk rencana yang lebih keji. Bu Sarah sering mengeluh pusing. Sandra memberikan sebuah botol vitamin bermerek mahal. "Ini vitamin dari luar negeri, Mah, biar mama sehat terus." Padahal di dalam botol itu, Sandra sudah mencampurkan racun saraf dosis rendah yang jika diminum terus-menerus akan membuat orang terlihat seperti terkena stroke atau pikun. Suatu malam, Alia tidak sengaja melihat Sandra sedang menggerus sesuatu di dapur dengan wajah tegang. Alia yang curiga diam-diam mengambil botol vitamin itu saat Sandra lengah. Namun belum sempat Alia memeriksa isinya, Bu Sarah memergokinya. "Alia, apa yang kamu lakukan? Kamu mau mencuri vitamin itu juga? Kamu tega ya, sudah mencuri cincin, sekarang mau merusak kesehatan mertuamu sendiri?" teriak Bu Sarah dengan suara bergetar karena kecewa. Puncak badai terjadi. Sandra berpura-pura menangis histeris. "Mah, tadi Sandra lihat Alia mau menukar vitamin mama dengan obat lain. Dia pasti mau celakain mama karena marah ketahuan mencuri." Anak bungsu Bu Sarah, suami Alia, yang selama ini hanya mendengar bisikan kakaknya, akhirnya meledak. Dia merasa malu memiliki istri yang dituduh pencuri dan pembunuh. "Pergi kamu Alia, aku tidak butuh istri yang ingin mencelakai ibuku sendiri." Alia diusir di tengah hari hujan. Di tangannya, dia hanya menggenggam botol vitamin yang sempat dia ambil tadi sebagai bukti. Dia menatap rumah itu dengan air mata yang menyatu dengan air hujan. "Mama Sarah, mama orang baik. Alia tidak akan membiarkan mama mati di tangan wanita itu," bisik Alia pelan. Dia pergi ke sebuah kontrakan kecil, bukan untuk menyerah, tapi untuk memulai penyelidikan. Di sisi lain, di dalam rumah mewah itu, Sandra tersenyum puas sambil memeluk Bu Sarah. "Tenang, Mah, sekarang cuma ada Sandra yang akan jaga mama." Sandra tidak tahu bahwa dengan terusirnya Alia, pelindung asli rumah itu baru saja dilepaskan dari rantainya. Alia kini tinggal di sebuah kamar kos sempit yang pengap. Namun pikirannya tidak sedetik pun meninggalkan Bu Sarah. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membawa botol vitamin itu ke seorang teman lamanya yang bekerja di laboratorium forensik. "Alia, ini bukan vitamin. Ini adalah zat kimia yang menekan sistem saraf pusat. Jika dikonsumsi selama 3 bulan, korbannya akan kehilangan kesadaran secara perlahan, mirip dengan gejala demensia atau stroke," ujar temannya dengan wajah serius. Tangan Alia bergetar. Jadi, benar,
Sandra ingin membunuh Mama Sarah secara perlahan agar kematiannya terlihat alami. Alia sadar, ia tidak bisa lapor polisi sekarang karena ia tidak punya bukti siapa yang memasukkan zat itu. Ia harus kembali ke rumah itu, bukan sebagai menantu, tapi sebagai bayangan yang mengawasi. Sementara itu, di Istana Busarah, suasana mulai berubah. Tanpa adanya Alia yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, Sandra mulai kewalahan. Sifat aslinya yang pemalas mulai muncul. Ia mulai sering membentak pelayan baru dan bahkan berani bicara kasar pada Busarah saat tidak ada suaminya. "Mak, makan sendiri bisa kan? Jangan manja. Sandra capek habis belanja," teriak Sandra saat Busarah mengeluh tangannya lemas untuk memegang sendok. Busarah tertegun. Ia menatap menantu kesayangannya dengan bingung. "Sandra, kamu kok bicaranya begitu? Biasanya kamu lembut." "Halah, itu kan kalau ada Mas Satria. Sekarang Mama diam saja. Minum ini." Sandra memaksa Busarah meminum cairan bening yang ia sebut obat. Busarah mulai merasa pikirannya sering kosong. Ia mulai lupa nama orang-orang di sekitarnya. Sandra tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna. Di sisi lain, Alia tidak berhenti. Ia menyelidiki latar belakang Sandra. Dengan bantuan seorang detektif swasta murah, ia menemukan kenyataan pahit. Sandra bukanlah anak orang kaya seperti yang ia akui selama ini. Nama aslinya adalah Siska. Ia adalah putri dari mantan rekan bisnis almarhum suami Busarah yang dulu masuk penjara karena kasus korupsi dan akhirnya bunuh diri. Siska alias Sandra menyalahkan keluarga Busarah atas kehancuran ayahnya. Dia tidak hanya mengincar harta, gumam Alia sambil melihat foto masa kecil Sandra. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin Busarah merasakan penderitaan yang sama dengan ayahnya. Alia menyadari bahwa Busarah dalam bahaya besar. Sandra bukan hanya ingin menguasai aset, tapi dia ingin menghabisi seluruh garis keturunan wirawan. Malam itu Alia nekat menyelinap ke halaman belakang rumah Busarah. Ia berhasil masuk lewat pintu dapur yang lupa dikunci. Dari balik tirai, ia melihat sebuah pemandangan yang menyayat hati. Busarah terduduk di kursi roda dengan pandangan kosong. Sandra berdiri di depannya sambil tertawa sambil memegang selembar surat. "Tanda tangan ini, tua bangka. Kalau kamu tanda tangan, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama di panti jompo. Kalau tidak, malam ini akan jadi malam terakhirmu menghirup udara." Busarah hanya bisa menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi kertas itu. Saat Sandra hendak memukul tangan Busarah, sebuah vas bunga jatuh di dapur. "Perang! Siapa itu?" teriak Sandra panik. Alia bersembunyi di balik lemari. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat Sandra mengambil pisau dapur dan berjalan ke arahnya. Nyawa Alia terancam. Apakah penyamarannya terbongkar? Dan sanggupkah Busarah bertahan di bawah siksaan menantu yang dulu ia puja-puja? Sandra berjalan perlahan ke arah dapur dengan pisau di tangannya. "Keluar kamu, aku tahu ada orang di sini," teriaknya sinis. Alia hampir saja tertangkap, namun tiba-tiba seekor kucing liar melompat keluar dari jendela dapur. Sandra mendengus kesal. Sialan, cuma kucing. Ia kembali ke ruang tengah. Namun ia tidak sadar bahwa Alia sudah berhasil menyuntikkan sesuatu ke dalam minuman botol milik Busarah. Bukan racun, melainkan cairan penawar yang ia dapat dari temannya di laboratorium. Beberapa menit kemudian, Busarah mendadak kejang-kejang dan pingsan. Sandra panik, bukan karena kasihan, tapi karena ia belum mendapatkan tanda tangan pengalihan aset. Ia segera memanggil ambulans agar Busarah tidak mati sebelum urusan dokumen selesai. Di rumah sakit, saat Sandra sedang sibuk mengurus administrasi dan menelpon pengacaranya dengan nada bicara yang sangat kasar, Alia menyelinap masuk ke ruang ICU sebagai perawat gadungan dengan masker tertutup rapat. Di dalam ruang ICU yang dingin, Busarah perlahan membuka matanya. Pengaruh racun saras itu mulai menghilang berkat penawar dari Alia. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah Alia yang penuh air mata. "Mah, ini Alia. Tolong jangan suara dulu," bisik Alia sambil memegang tangan mertuanya. Busarah menatap Alia dengan tatapan yang sulit diartikan. Rasa bersalah, malu, dan hancur menyatu di hatinya.
Ia teringat bagaimana ia mengusir Alia di tengah hujan demi membela Sandra yang ternyata adalah seorang iblis. Iya, maafkan Mama, ucap Bu Sarah dengan suara yang sangat lemah dan serak. Alia menggeleng cepat. Tidak ada waktu untuk itu, Mah. Sandra ingin membunuh Mama setelah aset ini pindah tangan. Kita harus main cantik. Mama harus pura-pura masih sakit atau bahkan pura-pura mati agar dia mengeluarkan semua rencananya. Rencana mulai. Atas bantuan Pak Danu, seorang dokter senior yang juga teman lama almarhum suami Bu Sarah, berita bohong disebarkan. Dokter mengumumkan kepada keluarga bahwa Bu Sarah mengalami mati batang otak dan kemungkinan besar tidak akan selamat melewati malam ini. Sandra yang mendengar berita itu tidak bisa menyembunyikan senyum kemenangannya di depan cermin toilet rumah sakit. Akhirnya, harta ini jadi milikku. Ia segera menghubungi pengacaranya yang nakal. Siapkan dokumennya. Malam ini kita akan memalsukan sidik jari wanita tua itu sebelum dia benar-benar kaku. Tanpa Sandra sadari, di atas plafon kamar rumah sakit sudah terpasang sebuah kamera kecil yang merekam setiap gerak-geriknya dan setiap kalimat keji yang keluar dari mulutnya. Malam itu, Sandra masuk ke kamar Bu Sarah dengan membawa selembar kertas dan bantalan tinta merah. Ruangan itu gelap, hanya terdengar bunyi alat detak jantung yang lambat. "Selamat jalan, Mama sayang," bisik Sandra sambil tertawa kecil. "Terima kasih atas rumah, perusahaan, dan semua perhiasan ini. Sayang sekali kamu harus mati dengan menganggap aku adalah menantu tercintamu. Padahal setiap hari, aku hanya ingin meludahi wajahmu." Sandra menarik tangan Bu Sarah yang lemas hendak menempelkan jempolnya ke kertas wasiat palsu. Namun, tiba-tiba, tangan Bu Sarah menggenggam erat pergelangan tangan Sandra. Mata Bu Sarah terbuka lebar, berkilat dengan kemarahan yang luar biasa. Lampu kamar mendadak menyala terang benderang. Skakmat! Sandra terpojok di depan korbannya yang bangkit dari randang kematian. Apakah Sandra akan menyerah begitu saja atau ia akan melakukan tindakan nekat untuk menghabisi Bu Sarah saat itu juga? Sandra memekik histeris. Ia mencoba menarik tangannya, tapi genggaman Bu Sarah begitu kuat, seolah seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya dipusatkan di tangan itu. "Mah, Mama sudah sadar?" tanya Sandra dengan suara bergetar hebat. Keringat dingin mengucur di dahinya. Bu Sarah bangkit duduk dengan tenang, namun tatapannya menghunus jantung Sandra. "Kenapa, Sandra? Kamu kecewa karena aku belum mati? Kamu kecewa karena tidak bisa mencuri sidik jariku malam ini?" Sandra mencoba berkelit. Wajahnya kembali dipasang mode memelas. "Mah, bukan begitu. Sandra cuma mau bantu Mama mengurus aset biar tidak repot." "Cukup!" bentak Bu Sarah. Pintu kamar terbuka lebar. Satria, suami Alia, dan seluruh keluarga besar masuk, diikuti oleh 2 orang polisi. Di belakang mereka, Alia berdiri dengan tatapan yang tenang namun tegas. Satria melangkah maju. Ia menatap istrinya Alia dengan tatapan penuh penyesalan, lalu beralih ke Sandra dengan kemarahan luar biasa. Ia menyalakan sebuah rekaman suara dari ponselnya. "Terima kasih atas rumah dan perhiasannya. Sayang sekali kamu harus mati dengan menganggap aku adalah menantu tercintamu." Suara Sandra menggema di seluruh ruangan. Wajah Sandra memucat. Ia menatap ke langit-langit, menyadari ada kamera tersembunyi yang merekam semuanya. "Ini fitnah! Alia yang menjebakku. Dia yang menaruh racun itu!" teriak Sandra histeris sambil menunjuk Alia. Namun dokter datang membawa hasil lab terbaru. Zat yang ditemukan di botol vitamin yang Anda berikan kepada Bu Sarah identik dengan zat yang kami temukan di tas kosmetik Anda, Nyonya Sandra. Dan sidik jari Anda ada di seluruh botol itu. Polisi melangkah maju dan memborgol tangan Sandra. "Siska alias Sandra, Anda ditahan atas percobaan pembunuhan berencana dan penipuan dokumen." Saat diseret keluar, Sandra kehilangan akal sehatnya. Ia berteriak-teriak mencaci maki Bu Sarah. "Tua bangka, harusnya kamu mati bersama suamimu dulu. Ayahku hancur karena kalian, dan aku tidak menyesal sudah meracunimu."
Setelah Sandra dibawa pergi, keheningan menyelimuti ruangan. Satria berlutut di depan Alia. Ia menangis sambil memegang kaki istrinya. "Alia, ampuni aku. Aku suami yang bodoh. Aku sudah membuang berlian demi sepotong sampah." Alia hanya diam. Ia membangunkan suaminya. "Bukan kepadaku kamu harus minta maaf, Mas, tapi kepada Mama. Karena kebodohan kita semua, Mama hampir kehilangan nyawanya." 1 bulan kemudian, Istana Busarah kembali tenang, namun kali ini suasananya jauh lebih tulus. Busarah sudah pulih sepenuhnya. Di depan seluruh keluarga dan pengacara, Busarah membacakan keputusan besarnya. "Selama ini aku buta. Aku memilih menantu hanya dari kata-kata manisnya. Mulai hari ini, seluruh kendali Wirawan Group dan aset rumah ini aku serahkan sepenuhnya kepada Alia." Semua orang terkejut, termasuk Alia. "Tapi Ma, Alia tidak butuh semua ini." "Kamu tidak butuh, tapi kamu pantas mendapatkan ini, Nak," jawab Busarah sambil memeluk Alia dengan erat. "Kamu menjaga nyawaku saat aku membuangmu. Kamu memberikan cintamu saat aku memberikan makian kepadaku. Kamu adalah anakku yang sebenarnya." Alia menangis di pelukan Busarah. Penutup video memperlihatkan Alia dan Busarah sedang duduk di taman menikmati teh sore bersama. Tidak ada lagi racun, tidak ada lagi fitnah, hanya ada kedamaian yang dibangun di atas kejujuran. Demikianlah, kejahatan mungkin bisa bersembunyi di balik wajah cantik dan kata-kata manis, namun ketulusan akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Terima kasih telah mengikuti kisah Surga yang Terluka. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak menilai orang hanya dari kulitnya saja. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya.